Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nande Nurul Dolam dengan NPM 2201105210077. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 April Sumedang. Saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Poppy Anggraeni STMPD. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Nenden. Sekarang kita akan belajar mengenai ekosistem laut. Kalian pada tahu gak apa itu ekosistem laut? Yuk kita simak penjelasannya. Ekosistem laut merupakan sebuah sistem kompleks yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yang dimana masing-masing spesies memiliki interaksi yang berbeda-beda dalam menjaga keseimbangan ekosistem tersebut. Anak-anak, di bawah ini salah satu contoh ekosistem yang ada di laut. Dari gambar tadi ada banyak hewan dan tumbuhan yang ada di laut. Selanjutnya kita akan mengenal ada apa aja sih di dalam ekosistem laut. Nah, yang pertama ada gambar apa yo di atas? Nah, betul, ada ikan-ikan. Yang kedua ada bintang laut. Nah, yang gambar yang di bawah yang seperti rumput itu adalah alga. Nah, yang keempatnya itu terumbu karang. Nah, selanjutnya di dalam ekosistem laut juga ada kuda laut, gurita, kura-kura, fitoplankton, dan juga ada ikan besar seperti lumba-lumba dan ikan hiu. Dari ekosistem laut tadi, bagaimana ya makanan dan kehidupan sehari-hari di laut? Apakah sama dengan kehidupan kita? Yuk kita bahas. Yang pertama ada fitoplankton. Fitoplankton ini menghasilkan makanan melalui fotosintesis, mirip dengan tanaman di darat. Dan juga fitoplankton ini merupakan produsen utama di dalam ekosistem laut karena mengubah energi matahari menjadi makanan. Nah, fitoplankton ini merupakan makanan bagi zooplankton dan hewan laut lainnya. Yang kedua, ada zooplankton. Nah, tadi zooplankton ini memakan fitoplankton atau zooplankton lainnya. Sedangkan zooplankton ini merupakan makanan bagi ikan, burung laut, dan mamalia laut seperti ikan paus. Yang ketiga, ada ikan. Nah, ikan ini merupakan hewan laut yang paling banyak dikenal. Mereka memiliki berbagai ukuran dan jenis, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ikan ini juga memakan tadi fitoplankton dan juga zooplankton. Ikan menjadi sumber makanan bagi manusia dan hewan laut lainnya. Yang keempat, ada hewan karnivora seperti paus, lumba-lumba, singa laut, dan burung laut. Nah, mereka memakan ikan, cumi-cumi, dan juga udang ataupun hewan laut lainnya. Di golongan keempat ini, mereka ini memiliki gigi dan kemampuan berburu yang kuat untuk mendapatkan makanan mereka. Yang terakhir atau yang kelima, ada pemangsa puncak. Nah, di dalam pemangsa puncak ini ada hewan
ikan hiu putih, dan juga paus pembunuh. Mereka ini memangsa atau memakan hewan seperti ikan besar, hewan mamalia laut, dan bahkan mereka juga memakan burung laut. Tapi mereka memainkan peran penting dalam mengontrol populasi organisme dan juga menjaga keseimbangan ekosistem di laut. Nah, itulah mengenai makanan dan kehidupan di laut. Selanjutnya, apakah ekosistem laut itu penting bagi kehidupan kita? Yuk kita bahas. Tentu saja jawabannya ekosistem laut sangat penting bagi kehidupan kita. Karena yang pertama, ekosistem laut menghasilkan sumber makanan bagi manusia seperti ikan, kerang, udang, dan hewan laut lainnya. Dan juga banyak masyarakat pesisir dan nelayan yang bergantung pada hasil tangkap ikan di laut untuk mencari nafkah. Yang kedua, regulasi iklim. Nah, laut berperan dalam mengatur iklim global seperti fitoplankton laut menghasilkan sebagian besar oksigen yang kita hirup dan juga menjaga keseimbangan iklim bumi. Yang ketiga, siklus dan peredaran air. Nah, air laut ini berperan dalam siklus air, penguapan, dan juga bahkan curah hujan. Yang keempat, keanekaragaman hayati. Nah, laut memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Nah, keanekaragaman hayati ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan habitat bagi spesies laut yang beraneka ragam. Yang kelima, ada sumber energi dan bahan baku. Nah, ekosistem laut ini juga menyediakan sumber energi yang sangat penting seperti minyak bumi dan gas alam yang merupakan sumber energi utama bagi dunia. Nah, sumber energi ini tercipta dari organisme laut yang telah mati dan tertimbun di dasar laut selama jutaan tahun. Nah, dari banyaknya manfaat ekosistem laut tadi bagi kehidupan kita, pastinya kita harus melindungi ekosistem laut agar tidak mengalami kerusakan. Nah, bagaimana sih cara melindungi ekosistem laut? Cara untuk melindungi ekosistem laut yang pertama yaitu mengurangi pencemaran. Seperti kurangi penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, sedotan, dan juga botol plastik. Yang kedua, menggunakan sumber daya laut dengan bijak. Jangan menangkap ikan dengan berlebihan dan juga jangan merusak habitat laut. Yang ketiga, mendukung konservasi laut. Nah, anak-anak, kita harus mendukung dan ikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk konservasi laut seperti cagar alam laut dan juga Taman Nasional Laut. Yang keempat, mengurangi dampak perubahan iklim, seperti kita mendukung upaya perlindungan hutan dan lahan basah yang nantinya menyerap karbon dioksida dan mengurangi dampak perubahan iklim. Yang kelima, menghormati hewan laut. Maksud menghormati di sini bukan menghormati kepada bendera merah putih saat upacara ya, tapi saat kita berada di laut, kita harus hati-hati dan jaga jarak dari gangguan
ikan paus, penyu, dan juga burung laut. Nah, kita juga jangan membuang sampah sembarangan ke laut yang nantinya akan membahayakan mereka. Yang keenam, edukasi dan kesadaran. Anak-anak, pasti kalian saat ini sudah tahu kan bahwa pentingnya menjaga ekosistem laut. Nah, kita harus bisa mengajak dan mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar, kepada teman, kepada saudara, bahwa pentingnya dalam melindungi ekosistem laut. Yang ketujuh atau yang terakhir, ikut serta dalam kegiatan pelestarian. Nah, ketika kalian sudah besar nanti, kalian bisa mengikuti kegiatan pelestarian seperti pembersihan pantai atau program penghijauan terumbu karang. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai ekosistem laut. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.